Pernahkah Anda menghabiskan berminggu-minggu membuat laporan, atau mungkin merancang analisis dan menyusun rencana strategis yang sempurna? Lalu akhirnya hanya untuk melihat dokumen itu diabaikan dan dibiarkan berdebu di laci meja seseorang? Ya, itu rasa frustasi yang sangat umum terjadi kan? Kita semua pasti pernah mengalaminya. Benar banget. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah buku yang sangat membuka mata. Judulnya Utilization Focus Evaluation, edisi kelima. Karya Michael Quinn Patton dan Charmaine A. Campbell Patton. Buku yang sangat luar biasa. Sangat. Dan misi eksplorasi kita hari ini sangat jelas. Kita akan membedah bagaimana persisnya kita bisa mengubah lautan data dan informasi itu menjadi sesuatu yang benar-benar digunakan. Digunakan untuk mengambil keputusan penting. Bukan sekadar ditumpuk ya. Betul, bukan sekedar ditumpuk. Anggap saja sesi ini sebagai jalan pintas bagi Anda untuk menjadi jauh lebih tajam dalam mengevaluasi apapun, baik di kehidupan profesional maupun personal Anda. Oke, mari kita bedah ini. Mengapa pengumpulan data yang sekedar akurat itu ternyata sama sekali tidak cukup? Yang paling menarik di sini adalah buku ini tidak memulai pembahasannya dengan teori statistik yang membosankan. Sama sekali tidak. Iya, benar. Penulis langsung memukul kita dengan kenyataan bahwa evaluasi itu bukan sekedar latihan akademis di atas kertas. Terkadang nyawa manusia benar-benar menjadi taruhannya. Buku ini menyajikan sejarah kelam tentang apa yang terjadi ketika data yang sangat akurat berhasil dikumpulkan, Tetapi gagal memicu tindakan. tepat, gagal memicu tindakan apapun. Kalau kita bahas contoh sejarah di bab-bab awal itu, sungguh membuat bulu kuduk berdiri. Coba Anda ingat runtuhnya jembatan antar negara bagian I-35W di Minneapolis. Itu tahun 2007. Tragedi yang sangat besar. Ya, itu terjadi tepat saat jam sibuk. 13 nyawa melayang, sementara puluhan lainnya terluka parah. Dan yang paling tragis bukanlah keruntuhan itu sendiri, melainkan fakta bahwa bencana tersebut sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari. Datanya sudah ada. Sudah ada. Jembatan itu sudah memiliki laporan inspeksi yang sangat detail dari para insinyur. Laporan tersebut dengan jelas mencatat adanya kelelahan struktur yang parah. Mereka akan mendokumentasikan secara spesifik melengkungnya plat buhul atau gusset plates yang menjadi penopang vital jembatan tersebut. Dan laporan itu tidak disembunyikan. Laporan itu benar-benar ada di atas meja para pengambil keputusan. Tetapi karena birokrasi atau mungkin kurangnya anggaran atau sekedar kelalaian kolektif, laporan itu hanya menjadi tumpukan dokumen. Laporan itu diabaikan, peringatannya dikesampingkan, dan struktur beton seberat ribuan ton itu akhirnya ambruk ke sungai. Benar-benar mengerikan. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya ya, memiliki data yang secara teknis tanpa celah, itu tidak akan ada maknanya sama sekali jika budaya di dalam sebuah organisasi menolak peringatan tersebut. Menutup mata. Dan pola kelalaian organisasional ini berulang dengan cara yang hampir identik. Coba kita lihat tragedi pesawat ulang-alik Columbia milik NASA di tahun 2002. Iya, contoh yang sangat klasik. Membaca bagian ini rasanya seperti menonton film thriller di mana Anda sudah tahu akhirnya. NASA saat itu memiliki budaya yang secara internal merasa sangat kebal. Cepat puas. Saat peluncuran, sepotong busa insulasi terlepas dan menghantam sayap pesawat. Dan para insinyur di tingkat bawah langsung menyadari bahayanya kan? Langsung, mereka mengumpulkan data awal menyusun skenario risiko. Mereka secara resmi meminta gambar satelit tambahan untuk melihat seberapa parah kerusakan di sayap tersebut sebelum pesawat kembali ke bumi. Tapi permintaan para insinyur itu ditolak mentah-mentah oleh tingkat manajemen, bukan karena datanya salah, melainkan karena manajemen tidak ingin jadwal pendaratan terganggu. Mereka sudah terbiasa menormalisasi anomali semacam itu. Normalisasi penyimpangan. Betul. Budaya yang menolak kabar buruk dan membungkam suara-suara kritis di tingkat bawah tersebut berujung pada meledaknya pesawat saat memasuki atmosfer, merenggut nyawa ke-7 astronot di dalamnya. Evaluasi risiko sudah dilakukan secara real-time, tetapi rantai komandonya menolak untuk bertindak. Skala kegagalan penggunaan data ini bahkan bisa jauh lebih masif lagi. Buku ini juga menarik perhatian kita pada genosida Rwanda tahun 1994. Ini bukan situasi di mana dunia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dunia tahu, sangat tahu. Letnan Jenderal Romeo Dallaire yang memimpin pasukan perdamaian PBB di sana.
Dia mengirimkan faksimili dan laporan yang sangat terperinci langsung dari lapangan. Jauh sebelum pembantaian massal mencapai puncaknya, ia merinci pergerakan milisi, penumpukan senjata, ancaman nyata terhadap warga sipil, dan memohon tambahan pasukan secara mendesak. PBB dan para pemimpin dunia saat itu memegang semua informasi evaluatif tersebut di tangan mereka. Data intelijennya solid, namun alih-alih merespon data tersebut dengan tindakan militer atau intervensi kemanusiaan, para pembuat kebijakan malah terjebak. Terjebak dalam birokrasi. Kelumpuhan birokrasi, mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk berdebat secara semantik, berdebat mengenai apakah situasi tersebut sudah memenuhi definisi legal dari kata genosida atau belum. Ratusan ribu nyawa melayang sementara laporan evaluasi sang jenderal hanya menjadi arsip. Penolakan terhadap data evaluasi seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman, tetapi oleh ideologi yang sudah mengakar. Buku ini memberikan satu studi kasus kontemporer yang sangat jelas tentang hal ini, yaitu penanganan awal pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin menekankan satu hal penting kepada Anda yang mendengarkan. Ya, ini sangat penting untuk diklarifikasi. Kita di sini sama sekali tidak memihak pandangan politik manapun, tidak sayap kiri maupun sayap kanan. Kita hanya melaporkan fakta yang tertulis di dalam buku sumber secara imparsial. Sepenuhnya netral, kita hanya membedah apa yang disampaikan oleh penulis tentang penggunaan data. Nah, penulis mencatat secara historis bahwa pada masa transisi pemerintahan, administrasi Obama meninggalkan sebuah buku pedoman respons pandemi setebal 69 halaman untuk pemerintahan Trump yang baru. Pedoman tersebut bukanlah dokumen sembarangan. Itu adalah hasil evaluasi komprehensif berbasis sains tentang tata cara merespons ancaman penyakit menular secara sistematis. Namun, buku sumber kita memaparkan bahwa pemerintahan Trump secara sadar mengesampingkan pedoman tersebut. Keputusan ini didorong oleh sentimen ideologis dan politik untuk menolak kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, bukan berdasarkan cacat pada data itu sendiri. Sentimen mengalahkan data. Sepanjang awal pandemi, peringatan dari pakar kesehatan masyarakat dan data dari CDC mengenai urgensi pemakaian masker seringkali dikesampingkan. Aturan pembatasan sosial dibantah secara publik di mimbar kepresidenan. Pengabaian terhadap protokol dan evaluasi strategis tersebut sebagaimana dicatat oleh para penulis berkontribusi langsung pada hilangnya nyawa dalam jumlah yang sangat tragis. Jadi pertanyaan besarnya adalah, mengapa kita melakukan ini? Bagi Anda yang sedang mendengarkan, cobalah refleksikan hal ini. Seberapa sering Anda menghabiskan waktu berhari-hari membaca ulasan daring, membandingkan spesifikasi produk, atau meminta saran ahli sebelum membuat keputusan penting? Tapi pada detik terakhir, Ya, pada detik terakhir, Anda membuang semua lembar kerja data itu dan bertindak murni berdasarkan insting. atau kebiasaan lama. Mengapa otak kita dengan mudah mengkhianati data yang sudah susah payah dikumpulkan? Penulis buku ini menjawab paradoks tersebut dengan meminjam pemikiran brilian dari psikolog Daniel Kahneman. Dalam bukunya Thinking Fast and Slow, Kahneman menjelaskan bahwa otak manusia pada dasarnya sangat malas. Sangat malas. Berpikir analitis itu membutuhkan kalori dan energi yang besar, sehingga otak kita secara evolusioner lebih suka mengambil jalan pintas kognitif, yang disebut heuristik. Kita sangat rentan terhadap heuristik ketersediaan, di mana kita membuat keputusan besar hanya berdasarkan memori yang kebetulan paling mudah diingat, bukan pada probabilitas statistik yang nyata. Buku ini juga menyoroti heuristik representativitas. Kita punya kecenderungan untuk memaksa sebuah situasi atau data baru agar pas dengan cetakan prasangka lama kita. Jika ada fakta baru yang mengganggu kenyamanan narasi kita, otak kita secara otomatis akan mendiskreditkan fakta tersebut. Kita menolaknya. Betul. Evaluasi yang sesungguhnya menuntut kita untuk melawan kemalasan alami otak ini. Ini seperti mempraktikkan metode Sokrates di era modern. Kita dipaksa untuk terus membongkar asumsi dasar kita. Memang menuntut otak untuk terus berpikir kritis sangatlah melelahkan, apalagi di zaman informasi seperti sekarang. Disinilah para penulis memperkenalkan pendekatan strategis untuk menghemat energi kita, mengacu pada prinsip Pareto. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita semua mungkin pernah mendengar aturan 80-20 ini. 80% hasil biasanya didorong oleh 20% usaha. Buku ini mengadaptasinya dengan cemerlang ke dalam dunia evaluasi. 20% dari temuan kita lah yang akan memberikan 80% nilai nyata yang layak untuk diketahui. Yang memicu tindakan. Tepat.
Daripada mencoba mengevaluasi 100 variabel dan berakhir dengan laporan setebal buku telepon yang tidak dibaca siapapun, kita harus fokus pada 20% yang krusial itu. Tapi bagaimana kita bisa menyaring kebisingan untuk menemukan 20% tersebut? Solusinya adalah kerangka kerja yang menjadi judul buku ini, Utilization Focused Evaluation. Penulis merumuskannya ke dalam 5 spesifikasi minimum atau min specs. Ini bukan sekedar aturan kaku. Prinsip pertama adalah hormati faktor personal. Temukan pengguna utamanya. Buku ini mengutip Lee J. Cronbach. Organisasi itu tidak pernah menggunakan data. Yang menggunakan data adalah manusia. Saya selalu tersenyum setiap kali merenungkan konsep itu, karena itu fakta yang sering kita abaikan. Kita bisa berbulan-bulan membangun dashboard metrik yang visualisasinya indah, algoritma mutakhir. Tapi buta pada faktor manusia. Ya, kita buta pada faktor manusia. Proyek besar gagal bukan karena algoritmanya salah, melainkan karena kita lupa data itu harus dibaca, dicerna, dan dipercayai oleh manusia yang memiliki emosi, memiliki ego, ketakutan, dan agenda tersembunyi. Empati itu instrumen yang sama pentingnya dengan perangkat lunak statistik Anda. Jika orang-orang di suatu lembaga tidak merasa dilibatkan secara personal, mereka akan selalu menemukan alasan untuk menolak temuan Anda. Oleh karena itu, M-Spec kedua adalah harus didorong oleh tujuan. Harus ada prioritas penggunaan yang jelas. Buku ini memberikan contoh yang menyegarkan dari program kepemimpinan Blandin Foundation. Ah iya, contoh yang bagus. Alih-alih melakukan evaluasi tahunan hanya untuk memenuhi syarat donatur yang biasanya berujung pada laporan berbasa-basi, staf program di sana benar-benar lapar akan umpan balik. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pengguna utama. Mereka mengumpulkan hasil observasi, lalu keesokan harinya langsung menyesuaikan kurikulum berdasarkan data tersebut. Tidak menunggu laporan akhir tahun. Tidak. Data langsung diubah menjadi tindakan. Pendekatan yayasan tersebut memfasilitasi min-spec ketiga, yaitu fasilitasi penggunaan proses. Seringkali kita terlalu terpaku pada dokumen laporan akhir. Padahal proses evaluasi itu sendiri bisa jauh lebih berdampak. Penulis menyoroti pendekatan aktif, reaktif, interaktif, adaptif. Seperti inisiatif dari IDRC, International Development Research Center. Betul. Mereka menyadari rutinitas meminta peneliti mengisi formulir laporan kertas itu kaku dan membosankan. Dan tidak ada yang membacanya. Jadi mereka menggantinya dengan sistem wawancara pembelajaran yang interaktif antar staf. Mengubah pelaporan administratif menjadi percakapan mendalam. Interaksi itulah yang menciptakan budaya pembelajaran real-time. Dan ini membawa kita ke min-spec keempat. Perjalanan penuh dari awal hingga akhir. Jangan hanya menunggu sampai temuan siap. Mulailah dari fase kesiapan. Ini terlihat di studi kasus Selandia Baru. Evaluasi inisiatif olahraga dan rekreasi masyarakat Maori. Mereka menyadari memaksakan metrik standar barat tidak akan berhasil di sana. Mereka menggunakan evaluasi pengembangan agar inisiatif tersebut selaras secara budaya dengan filosofi Maori, dikontrol oleh mereka, dan terus dievaluasi penerapannya. Dan itu sangat sesuai dengan MIN-spec kelima. Adaptasi terhadap perubahan konteks. Evaluator tidak boleh menjadi seniman penipu. Berpura-pura rencana awal masih relevan, padahal realitas sudah berubah. Evaluasi harus berevolusi. Mengadaptasi evaluasi dengan konteks ini membawa kita pada kerangka berpikir untuk menganalisis situasi. Sebelum menganalisis apapun, kita harus paham lanskapnya. Buku membaginya dalam 3 tantangan, sederhana, rumit, dan kompleks. Jadi, apa makna dari semua ini? Mari kita urai kerangka berpikirnya. Tantangan sederhana. Ini ibarat memanggang kue dengan resep. Ada sebab akibat yang jelas. Campur gula dan telur, suhu oven pas, kuenya mengembang. Program sosial seperti imunisasi dasar masuk di sini. Lalu tantangan rumit. Ini setara dengan mengirim roket ke bulan. Butuh koordinasi besar, melibatkan banyak ahli dan formula pasti. Sebab akibat masih jelas, tapi butuh keahlian tinggi. Contohnya inisiatif kesehatan di berbagai sektor sekolah. Dan yang terakhir, tantangan kompleks. Ini tidak seperti memanggang kue. Ini ibarat membesarkan anak atau parenting. Tidak ada resep tunggal. Interaksi selalu berubah. Apa yang berhasil hari ini mungkin memicu amukan esok harinya. Mengatasi perubahan iklim atau kemiskinan itu masalah kompleks. Bencana terjadi saat institusi mencoba memecahkan masalah kompleks dengan mentalitas resep kue. Mereka bingung saat realitas bereaksi tak terduga. Ini memunculkan pertanyaan penting.
Siapa sebenarnya yang kita layani di tengah kompleksitas ini? Buku ini memperkenalkan kerangka TICOK untuk membedah pemangku kepentingan. Ada interest, openness, influence, importance, availability, connections, dan capacity. Pemetaan ini mencegah kita membuang waktu. Kita sering menyajikan temuan ke eksekutif senior karena pengaruh mereka besar, tapi kita lupa mengecek ketersediaan waktu atau kapasitas mereka untuk memahami detailnya. Hasilnya, laporan hanya dibaca ringkasannya saja. Matriks kekuatan berbanding minat di buku ini sangat menyoroti satu kelompok penting, orang dengan kekuatan rendah dan minat rendah. Seperti penerima manfaat langsung di lapisan bawah program. Justru suara mereka yang terpinggirkan perlu diberdayakan. Pemberdayaan itu adalah jembatan antara mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu. Kita sering berasumsi kalau fakta disajikan, perilaku manusia otomatis berubah. Itu ilusi berbahaya. Anekdot di buku ini sangat menyentil soal itu. Ada kisah agen pertanian muda yang mendatangi petani tua. Si agen menceramahi metode ilmiah terbaru. Petani itu mendengarkan lalu berkata, "Tidak usah beritahu saya ide baru anak muda. Saya bahkan belum lakukan setengah dari apa yang sudah saya ketahui seharusnya saya lakukan." Petani itu mewakili banyak institusi. Masalahnya bukan kurang informasi, tapi kelumpuhan implementasi. Sama seperti peserta seminar manajemen waktu di buku ini. Setelah seminar, kebiasaan membuang waktu mereka tidak berubah. Bedanya, kini mereka merasa lebih bersalah saat membuang-buang waktu. Informasi hanya menambah beban emosional. Ironis sekali. Pada akhirnya, ini mengingatkan Anda yang sedang mendengarkan. Kita semua adalah evaluator. Saat membeli komputer, memilih jurusan, atau menentukan restoran. Terapkan prinsip ini untuk menembus bias dan kebisingan dalam hidup Anda. Data dan metodologi ketat tidak menciptakan rigor atau kekakuan ilmiah yang valid. Rigor berada pada kualitas pemikiran kita. Tepat. Evaluasi bukan tentang menciptakan laporan tebal, melainkan memfasilitasi tindakan bermakna bagi orang yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih telah menginvestasikan waktu berharga Anda bersama kami hari ini untuk menjadi lebih tajam dan berwawasan. Sebelum kita tutup, saya serahkan kepada rekan saya untuk satu pemikiran terakhir. Jika buku ini benar bahwa tidak ada organisasi yang menggunakan data, hanya manusia yang menggunakannya. Lalu bagaimana dengan masa depan kita di era kecerdasan buatan? Saat kita terus memberikan data kita ke algoritma yang beroperasi tanpa faktor personal, apakah kita sedang menciptakan laporan sempurna yang akan menentukan nasib kita tanpa ada satupun manusia yang benar-benar memahaminya untuk mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat?